Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan diberikan panjang umur yang barokah. Sahabat mentari pagi yang dirahmati Allah, amalan yang akan saya bagikan pada saat ini yaitu amalan penerang alam kubur yang wajib kita amalkan sebagai seorang muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang di saat alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas berdoa setelah solatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka dia ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Naudzubillah. Sahabat mentari pagi yang dirahmati Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut adalah beberapa atau sekitar 13 amalan penerang kubur yang bisa kita kerjakan di saat dunia. Yang pertama, mengerjakan salat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam yakni mengerjakan salat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan salat selama mereka kerjakan di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih yang artinya salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir
walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah bersabda yang artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur adalah salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah berikut ini, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Ini adalah doa yang sebaiknya kita baca di saat tahiyat akhir, yaitu setelah melakukan tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari al-masih dajjal. Kemudian yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk masa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan perbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busral Karim, Syekh Syahid bin Muhammad Bashin. Seseorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda yang artinya 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10, doa sabut jagat kebaikan dunia dan akhirat. Berikut adalah bacaan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akharta. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lil zalimina min ansar. Yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Berikut adalah doanya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Al-Imran ayat 193. Yang ke-13, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantara rasul-rasul engkau, dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Al-Imran ayat 194. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, demikianlah 13 amalan beneran kubur yang bisa kita kerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.